Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, maka marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, peringatan mengenai kanak-kanak kecil ini yang menjadi martir ada meninggalkan banyak pertanyaan bagi saya sendiri. Dikisahkan bahwa mereka itu mengalami menjadi korban setelah orang Majus itu mengunjungi Tuhan Yesus. Padahal peringatan Tuhan dikunjungi oleh orang-orang Majus itu baru nanti hari Minggu kedua Januari. Ada hari raya yang namanya penampakan Tuhan. Di sana baru kita peringati orang-orang Majus mengunjungi Tuhan. Tetapi peringatan mengenai kematiannya malah mendahului jauh hari. Terus kudu nerangi piye iki? Kok kelihatannya kok tidak sesuai dengan historis gitu ya. Gereja mempunyai maksud tersendiri. Peringatan ini supaya kita tahu konsekuensi dari peringatan Natal. Natal supaya jangan jatuh hanya dalam pesta. Kalau orang hanya bergembira pesta, orang lalu lupa akan perjuangan dalam kehidupan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu yang kedua yang membuat saya juga merasakan ada dari dulu itu merasakan ada sesuatu yang membuat saya bimbang juga, mikir-mikir begini, Tuhan itu kan ampuh ya, apa-apa kan tidak bisa menang kalau melawan Tuhan, betul? Tuhan selalu menang, benar ya, setan pun kalah, betul? Tetapi mengapa kalau Tuhan itu menang, selalu menang, kenapa Tuhan tidak melawan Herodes pada waktu itu sehingga anak-anak tidak ada yang menjadi korban? Kenapa Herodes, pasukan Herodes ini seolah-olah dimenangkan pada waktu itu di Betlehem? Ada apa sih? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah bertindak mengalahkan, istilahnya mengalahkan kekuasaan yang semena-mena, mengalahkan orang yang ada dalam kehidupan maut, kehidupan setan gitu ya, sehingga orang-orang yang benar itu harus dimenangkan, berarti kita sudah kiamat. Kenapa? Karena Tuhan itu akan bertindak mengalahkan segalanya, hanya membenarkan apa yang menjadi kehendaknya.
terjadi? Lalu jawabannya adalah Tuhan menginginkan kebijaksanaan orang. Dan kebijaksanaan sejati itu hanya berasal dari Allah. Tindakan Yusuf menyelamatkan ibunya dan anaknya ini adalah karena kebijaksanaan dari Yusuf yang diperintahkan oleh Allah untuk bertindak. Dia tidak mengalahkan dengan kekerasan, tapi justru mengalahkan kekuasaan, kesewenang-wenangan Herodes itu dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya adalah dia menyingkir. Peristiwa menyingkir ini juga membuat tempat perziarahan yang lain lagi di Bethlehem, yakni milk grotto ya, atau gua susu, itu seringkali disebut begitu. Di mana Tuhan itu pasti, kalau kita bayangkan begini, dia masih bayi, kalau diajak untuk lari-lari, kira-kira nangis ora? Konangan enggak kira-kira dengan pasukan Herodes kalau dia bertemu? Maka cara untuk supaya bayi Yesus itu diam, caranya gimana? Ditetei. Maka ada semacam tempat perziarahan yang namanya Goa Susu di Bethlehem. Tempatnya hanya sekitar 500-an meter atau bahkan 1 kilo lah jalan kaki dari tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Ada tempat perziarahan di sana. Orang melihat di sana bahwa Tuhan Yesus pun itu juga harus dibuat sedemikian rupa supaya dia sebagai manusia yang masih bayi ini harus tetap bisa terlibat dengan kebijaksanaan Tuhan. Kesulitan dari Yusuf adalah dia harus mengungsikan, tapi juga membuat situasi yang diungsikan ini dalam situasi aman. Bukankah ini adalah kebijaksanaan? Kalau dia itu mau untuk menang-menang sendiri, ya wis, diseret begitu saja, pasti akan ditangkap juga oleh pasukan Herodes. Tetapi dengan kebijaksanaan yang bisa dikatakan dichannelkan di satu channel dengan kebijaksanaan Allah, sehingga mereka justru bisa membuat nubuat masa lalu yang adalah perjanjian lama menjadi terjadi. Penyelenggaraan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka hari pesta hari ini mengandung banyak pesan untuk kita, supaya kita tidak terlena pada saat kita merayakan kelahiran Tuhan. Harus tetap siap dengan perjuangan kehidupan. Perjuangan kita sungguh-sungguh adalah perjuangan untuk mengalahkan, pertama-tama adalah mengalahkan keinginan untuk senantiasa mau nyaman dan enak. Yusuf yang mungkin kecapean karena membantu kelahiran Tuhan Yesus, dia istirahat sejenak, lalu sekarang harus mengungsi, siap-siap. Juga di sana mengambil satu pesan bahwa dalam tinggal di dunia ini bukan pertama-tama untuk mencari kenikmatan, tetapi orang harus siap untuk diutus. Diutus kemana? Ya diutus sesuai dengan kehendak Allah. Apakah juga kebijaksanaan yang sudah kita lakukan ini juga sesuai dengan kehendak Tuhan juga? Nah, maka kita bisa melihat peristiwa hari ini adalah peristiwa yang sangat kaya dengan pesan untuk kita. Kita tidak dipanggil menjadi orang Kristiani, tidak dipanggil menjadi orang Katolik untuk mempunyai kesenangan dalam tanda kutip, kenyamanan. Tetapi kita dipanggil menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani untuk tugas perutusan yang lain, untuk menghadapi kekerasan, menghadapi kesewenang-wenangan. Tidak lalu mentang-mentang kita bersama dengan Tuhan lalu misalnya melawan secara frontal, tidak.
Tetapi kita harus melawan dengan kebijaksanaan Allah. Kalau tidak melawan dengan kebijaksanaan Allah, kita justru akan binasa. Tidak berarti bahwa dalam peristiwa hari ini Tuhan mengorbankan anak-anak itu. Tidak. Tuhan tidak mengorbankan anak-anak itu. Tetapi mereka yang ada dalam ketidaktahuan justru menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Maka dalam kehidupan beriman kita jangan terlena dengan ketidaktahuan kita. Justru kehendak Allah itu harus kita cari. Diam berarti akan seolah-olah mengalami situasi seperti kanak-kanak yang harus menjadi korban, seolah-olah menjadi tumbal. Maka dalam hidup beriman kita tidak boleh diam, tapi kita harus mencari tahu. Mencari tahu dan mengejar pengetahuan mengenai iman itu, supaya kita tahu secara persis apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Maka ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mencoba untuk lebih melihat apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita tahu kemana kita harus melangkah. Selamat merenungkan.